pengecualian ya Bang Sumaya. Artinya memang sudah harga mutlak membunuh itu dilarang. Kecuali kepada yang memenuhi syarat untuk dibunuh. Oke Bang. Nah ini yang saya kalau kami di ya sudah pasti ya mungkin di 10 perintah 10 hukum Taurat sudah ada di situ yang dilarang membunuh. Itu Yahudi yang punya Bang. Abang katanya Katolik. Bang. Katanya Katolik tadi. Kenapa lari ke Yahudi? Saya protes Bang. Iya, kenapa ke Yahudi abangku? Nah, kenapa ke Yahudi? Oke Bang, saya nggak usah permasalahkan situ Bang ya. Saya lanjut boleh nggak? Enggak, maksud saya kenapa Anda menutupi agama Kristen dengan kitab Yahudi itu kenapa? Itu kan kitab Yahudi yang 10 perintah itu. Ya itulah Bang. Oke. Tapi saya sulit untuk menjawab itu Bang. Saya mau lanjut lagi, boleh nggak ini Bang? Kalau bertanya lancar, ditanya langsung bingung gitu Bang. Anda sebagai Protestan menggunakan kitabnya orang lain untuk menutupi seluruh aib yang dilakukan agama Kristen di dalam menjajah bumi ini gitu. Begini Bang Suma, artinya saya sebenarnya waktu saya singkat saya tidak mau panjang lebar Bang Suma. Kalau masalah itu saya nggak mau panjang lebar. Kalau Bang Suma tanyakan kenapa Anda percaya kitab Yahudi atau apa, ya saya nggak mau panjang lebar Bang Suma. Yang intinya saya begini Bang, pertanyaan saya selanjutnya, orang berperang ini apakah dia tahu dosa atau tidak Bang? Ya tergantung, kalau diperangi harus balas peperangan itu. Kalau diperangi kenapa tidak? Kalau diperangi harus melawan Bang. Iya. Itu ada ajaran. Iya dong. Itu ada keharusan. Orang diperangi. Kalau orang kita diperangi terus kita biarkan orang memerangi kita, itu zolim. Itu perbuatan zolim. Kita harus mengajarkan orang untuk saling menghargai. Kalau Anda membiarkan diri Anda diperangi, berarti Anda membiarkan orang melakukan kemaksiatan, dan zolim itu namanya. Itu zolim. Oke. Ya itulah yang saya herannya. Mungkin disitulah titik perbedaannya mungkin Bang Sumaya. Kalau di Kristen kan memang tidak ada ajaran untuk membalas barangkali ya. Kalau mungkin itu ada ajaran Yesus salah. Lagi pasti ajaran Yesus lagi yang Anda mau bawa ini. Lain ajaran Yesus, lain ajaran Kristen. Jangan Anda sama ajaran Yesus, ajaran Kristen beda. Karena Yesus itu Yesus ketika mengajar itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Dan ajaran Yesus sebelum sampai kepada ajaran kasih yang Anda maksud itu, data sebelumnya cungkil mata dulu, potong tangan dulu. Begitu saudara. Kristen ini kan cuma numpang tenar aja dari ajaran Yahudi. Ajaran Kristen yang sebenarnya itu adalah yang dilakukan oleh Belanda, agama-agama bangsa-bangsa barat di dalam kemudian menekan bangsa lain. Itu ajaran Kristen yang sesungguhnya. Jadi ayat yang Anda bawa ajaran kasih itu milik Yahudi. Yesus mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh orang Kristen. Kristen itu dari barat melalui kekuatan mereka, kekuatan politik mereka untuk menekan bangsa lain. Lalu setelah mereka menguasai bangsa itu, barulah mereka akan memutar balik keadaan. Ajaran kasih loh kami ini. Setelah puas melakukan penganiayaan, pembunuhan, penjajahan, baru mereka putar haluan. Kami ajaran kasih loh. Nah itulah Kristen. Politik-politik begitu yang Kristen lakukan. Setelah melakukan penekanan, perampasan hak, memberikan rasa was-was, teror, ketakutan, baru dia datang tuh bagi-bagi Indomie. Padahal dia sendiri yang membuat teror, dia sendiri yang membuat supaya kelihatan cantik, baik, agama kasih dan seterusnya. Sebenarnya tidak ada sejengkal bumi di atas tanah di atas bumi ini yang lepas dari penjajahan Kristen. Nggak ada Bang. Nanti setelah mereka sudah dikalah, baru mengatakan kami kasih, atau menang, baru mengatakan kasih. Setelah puas melakukan apa yang mereka mau, baru mengatakan kami kasih loh. Nah, saya tidak bisa bayangkan seketika Indonesia masih dijajah oleh orang-orang Kristen, bendera Belanda dia pakai, lalu mengajarkan kami ajaran kasih loh. Kami ajaran kasih loh. Nah, Indonesia setelah merdeka baru Kristen tampil, kami ajaran kasih loh. Itulah cara Kristen membangun opini di tengah masyarakat. Tapi kita umat Islam tidak bisa dibodohi. Tidak bisa dibodohi. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang dihasilkan dari pertumpahan darah terhadap sembahannya sendiri hanya agama Kristen. Orang Hindu, orang Buddha, orang Yahudi, bahkan ateis sekalipun tidak ada membunuh Tuhan mereka, sembahan mereka nggak ada, cuma di Kristen. Bunuh Tuhan untuk membentuk sebuah keselamatan. Jadi
Dasar pijakannya memang sudah dasarnya pembunuhan. Agama Kristen berdiri di atas pembunuhan anak orang. Tuh, itulah agama Kristen. Habis itu kasih apa? Orang Tuhan aja dibunuh kok. Begitu saudaraku. Oke Bang semua. Ya itulah. Pada dasarnya memang saya juga biasa bersilang pendapat dengan teman-teman saya yang seiman dengan saya Bang Suma ya. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu selama di bumi dia adalah Tuhan. Tapi kalau bagi saya, statement saya, Yesus itu bukan Tuhan selama di bumi. Sekalipun Lukas 2 ayat 11 mengatakan Yesus setelah lahir begitu. Tapi ya bagi saya memang itu Yesus seutuhnya dia utusan. Banyak ayat yang menguatkan. Jadi saya nggak bisa ngotot-ngototan juga Bang bahwa sekalipun saudara, sebenarnya begini Bang ya, kadang orang Muslim mengatakan bahwa Tuhan kamu disalib atau apa gitu. Adakah Tuhan disalib? Kok bisa diperolok-olokkan? Kalau bagi saya ya itu wajar saja mereka berkata, karena dasarnya juga saudara yang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan. Apa ciri-ciri dia bukan Tuhan? Dia lahir dan dia meninggal. Dan yang paling utama itu Lukas 2 Petrus 3 ayat 10 mengatakan bahwa jikalau hari Tuhan telah tiba, bumi ini akan lenyap dan hilang. Jadi saya rasa bagaimana ya, kalau ya itulah prinsip saya Bang ya, statement saya semacam itu. Dan saya juga tidak bisa menyalahkan teman-teman yang beda pendapat dengan saya. Jadi sekalipun saya dihujat atau bagaimana ya, yang intinya saya kan pada dasar pola pemikiran saya seperti itu Bang. Itu maksud saya Bang. Oke. Artinya Anda sudah keluar dari konsep Kristen awal mula. Itulah saya katakan kalau Kristen itu sudah keluar dari dogma, pasti mereka tidak akan lagi menyembah Yesus. Karena yang membuat orang-orang Kristen menyembah Yesus itu karena doktrin dogma doang. Kalau mereka kembali kepada fitrah keadaan manusiawinya, yaitu mustahil mereka mau menyembah Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan hidup kekal adalah mengenal dia sebagai utusan, titik. Kapan ada yang menyembah dia di gereja, maka dia tidak memperoleh hidup kekal. Itu kesimpulannya. Semakin orang Kristen menuhankan Yesus, semakin tidak selamat. Karena Yesus yang membuka kartu, Yesus membuka kunci. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Diutus sebagai apa? Sebagai manusia. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara sendiri, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia? Nah, berarti Yesus harus diakui, dikenal sebagai manusia. Orang Kristen menyembah manusia kan sesuatu yang membuat kita ini logikanya udah berantakan itu. Tapi mau kayak mana? Mereka didoktrin. Itulah doktrin. Makanya hadir Kristen. Tanpa doktrin Kristen nggak ada. Tanpa doktrin orang-orang dulu sampai hari ini masih tetap Yahudi, masih tetap Yudaisme. Tapi karena adanya doktrin, maka lahirlah konsep Kristen ini, Katolik yang mula-mula seperti itu. Begitu sih. Iya Bang. Oke Bang, iya saya sangat setuju Bang. Dan begini Bang ya, kenapa saya sembah ke Kristus Yesus sebagai Tuhan atau apa? Ini kan kita bercerita itu tentang Yesus berada di bumi Bang. Sekarang kan dia sudah terangkat ke langit dan kembali ke kodratnya. Itu menurut saya loh Bang ya. Dan bagaimana ya? Aduh sorry saya batuk dulu Bang ya. Ya dan begini Bang. Kalau menurut saya, menurut saya begini Bang ya. Jadi kadang saya masalah bertolak belakang dengan keyakinan, dengan pendapat saya dengan saudara-saudara saya yang seiman dengan saya. Terkadang saya menguatkan argumen saya dengan membawa ayat-ayat ini. Jadi memang kalau bagi saya sudah harga mutlak Bang, sudah harga mutlak bahwa memang Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Dia tidak membawa ketuhanannya selama di bumi Bang ya. Makanya kalau kita bercerita tentang Yesus ini berarti kita flashback kepada ke abad pertama di mana Yesus berada di bumi, di abad 33 mungkin Bang ya. Jadi bagaimana ya? Kalau menurut Abang bagaimana sih sebenarnya? Saya juga agak bingung ini lihat saudara-saudara saya yang Kristen. Terkait dengan Yesus itu kalau ada yang mengatakan dia adalah Tuhan awalnya, kita tahu bahwasanya Islam Kristen mengakui bahwa Tuhan itu cuma satu kehendak. Tuhan tidak mungkin ada dua kehendak. Kalau Tuhan ada dua kehendak di dalam dirinya, berarti itu dewa. Satu kehendak Tuhan itu. Nah, Tuhan yang satu ini berkehendak menciptakan keadaan di mana Maria melahirkan seorang manusia. Titik. Setelah dia jadi manusia, kita deteksi
melalui manusia itu sendiri, yaitu melalui Yesus. Apakah Yesus ini betul-betul adalah Tuhan yang turun ke bumi atau bukan? Kalau dia Tuhan yang turun ke bumi, berarti dia harus mengakui. Tidak bisa tidak, apapun resikonya. Nah, ternyata di dalam Yohanes 8:42, Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa, aku keluar dari Bapa, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, itu sudah terjadi tuh, pengakuan dia, bahwa ternyata dia bukan sang yang maha berkehendak turun ke bumi, bukan. Andaikan dia adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, maka ketika dia berbicara, haknya sebagai Tuhan itu sendiri kudu harus dia sampaikan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Sama seperti kita, apakah kita yang berkehendak menjadi manusia? Bukan. Apakah kita yang berkehendak menjadi manusia jenis kelamin wanita, jenis kelamin perempuan? Bukan. Kita datang bukan atas kehendak kita. Tuhan yang maha berkehendaklah yang mengutus kita di bumi ini melalui ibu kita, melalui orang tua kita. Begitu juga Yesus. Yohanes 8:42 itu jelas dikatakan begitu, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia yang maha berkehendak, berarti dia bukan Tuhan. Dia murni ciptaan Tuhan yang turun ke bumi. Nah, ketika saudara mengatakan dia kembali ke hakikatnya, itu juga keliru. Karena Anda boleh lihat di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, apa yang diterangkan di sana, dikatakan bahwasanya kita akan melihat kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Berarti dalam keadaan sebenarnya Yesus, dalam hakikat yang sebenarnya, Yesus dan kita adalah sama. Kalau Yesus Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Itu dalil. Itulah dalil yang merubuhkan Trinitas. Kita akan sama, kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan kita akan sama dalam keadaan sebenarnya itu, kita akan sama seperti Yesus. Kalau ternyata dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu Tuhan, berarti kita Tuhan. Tapi kalau dalam keadaan yang sebenarnya dia itu adalah manusia, benarlah memang kita manusia. Maka gugurlah konsep Yesus itu Tuhan, kemudian turun ke bumi, lalu jadi manusia, lalu naik lagi ke surga, jadi Tuhan lagi. Itu gugur. Kalau dia naik ke surga jadi Tuhan, kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dan pada saat itulah kita akan sama seperti Yesus. Berarti kita juga ini Tuhan dong. Itu tanggapan saya, Bang. Oke Bang, ya betul Bang, saya sangat setuju Bang. Makanya begini Bang ya, kalau masalah Bang Suma mengatakan tidak ada ayat yang menguatkan bahwa dia kembali ke kodratnya sebagai Tuhan, ya itulah menurut saya Bang, itulah yang saya percayai dan yang saya imani. Jadi bagaimana Bang ya, kembali lagi saya untuk menambahkan ini masalah keberadaan Yesus pada saat di bumi. Makanya dari beberapa tahun lalu saya sudah mengatakan, di mana sih ada persentase mengatakan 100% manusia 100% Tuhan? Gak ada. Persentase klimaksnya itu di 100%. Kalau Anda mengatakan 50% manusia dan 50% Tuhan, ya itu logis, itu masuk akal. Tapi kalau Anda mengatakan 100% manusia 100% Tuhan, ya itu gimana sih ada persentase semacam itu? Saya makanya juga mengatakan kepada saudara-saudara saya yang Kristen, cobalah berpikir secara logik, secara masuk akal. Gunakanlah akal budimu untuk berpikir. Ya jadi wajar kalian diserang oleh saudara-saudara yang Muslim karena Anda terlalu ngotot mengatakan bahwa selama Yesus di bumi itu dia adalah Tuhan. Bukan. Yesus turun ke bumi apa? Dasar saya begini Bang Sumaya. Kalau menurut pola pikir saya secara pribadi, saya nggak mengatakan secara umum. Pola pikir saya secara pribadi begini Bang Suma. Kenapa Yesus berubah dari firman menjadi manusia? Ya karena yang dia hadapi dia adalah manusia. Manusia yang dia hadapi. Apa maksud dan tujuan Yesus datang ke bumi? Satu, contoh, memberi pengajaran. Pengajaran apa yang diberikan? Salah satu contoh hukum kasih, hal tentang berdoa, dan siapa yang perlu Anda sembah, itu diajarkan. Itu dikuatkan juga pada saat Yesus dicobai. Yesus mengatakan bahwa hanya Allah Bapa yang perlu kamu sembah. Itu merupakan satu ajaran yang mau tidak mau sebagai pengikutnya harus mengakui kebenarannya itu. Jadi terkadang bagaimana ya? Saudara-saudara saya yang Kristen ini yang salahnya terlalu ngotot sekali mengatakan bahwa Yesus turun ke bumi itu sebagai Tuhan. Kalau dia sebagai Tuhan, ngapain dia mau memberi pengajaran? Untuk apa dia sebagai Tuhan dia mau langsung turun? Diperkuat lagi dengan 2 Petrus 3 ayat 10. Bumi ini akan lenyap kalau Tuhan turun ke bumi.
kalau hari Tuhan telah tiba. Ya itulah saya bilang Bang ya. Jadi kayak bagaimana? Tapi itulah artinya walaupun kita seiman Bang ya, seiman dengan saudara-saudara saya, beda pendapat itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Seperti saya dengan Bang Suma, boleh pendapat itu wajar-wajar saja gitu mungkin Bang ya. Bang, saya terlalu lama mungkin Iya, Bang nongkrong di Abang ini. Saya izin turun dulu Bang ya. Mungkin ada teman-teman saya yang seiman makasih, mungkin Bang, makasih. Siap. Oke, makasih Bang Makasih, Suma ya. makasih, Selamat Bang. menjalankan ibadah puasa Bang ya. Makasih, Oke, makasih saudara, Bang. makasih. Yo, makasih Bang. Siap. Jadi ini teman kita sekte baru. Maksud saya pendapat baru yang saya dengarkan bahwa dia Yesus Tuhan terus turun ke bumi menjadi manusia. Setelah dalam keadaannya manusia, dia benar-benar manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Setelah dia tinggalkan dunia, baru kembali menjadi Tuhan. Berarti kalau kekuatan berpikir yang kita gunakan, artinya gini, Tuhan turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Nah ini bagi saya sesuatu yang lucu gitu. Tuhan turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Lalu yang bukan Tuhan ini menjadi Tuhan lagi nanti. Pertanyaannya, yang bukan Tuhan mau menjadi Tuhan itu siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Oh, dia sendiri. Berarti pada saat dia di bumi dia masih Tuhan. Kalau dia sendiri yang membuat dirinya menjadi Tuhan, berarti di bumi juga dia Tuhan. Maka lebih benarlah yang dikatakan tadi 100% Tuhan, 100% manusia. Karena kalau dia 100% manusia tok, lalu nanti setelah ke langit jadi Tuhan lagi, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Sementara yang namanya manusia, jangankan membuat dirinya menjadi Tuhan, manusia membuat dirinya menjadi tungau saja tidak sanggup. Bom-bom itu berusaha sekali tuh bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi singa, tapi tidak bisa. Kenapa bom-bom tidak bisa jadi singa? Karena bom-bom juga manusia. Manusia mau berubah menjadi kucing nggak bisa. Bom-bom sudah coba itu berapa kali, dia mencoba untuk menjadi gorila tapi nggak bisa. Lalu bagaimana manusia yang tidak bisa menjadi kucing sekalipun bisa berubah menjadi Tuhan? Nggak bisa. Jadi konsep Anda jauh lebih di bawah daripada konsep 100% Tuhan, 100% manusia. Cuman sama-sama gila. Ini pulpen 100% dan ini adalah pisang 100% juga. Kegilaan itu. Tetapi mana lebih parah? Tuhan turun ke bumi berubah menjadi pulpen, seutuhnya pulpen. Pulpen ini berubah kembali menjadi Tuhan. Gimana ceritanya? Dari unsur mana dia bisa merubah dirinya jadi Tuhan? Sedangkan untuk berbicara aja nggak sanggup. Merubah dirinya menjadi kucing nggak bisa, apalagi jadi Tuhan. Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha kuasa. Manusia mau jadi Tuhan maha kuasa itu gimana ceritanya? Jadi konsep apapun selama masih Kristen itu pasti irasional, tidak masuk akal. Silakan, semangat malam, saudara. Semangat Bang, malam. saya Islam, saya mau sampaikan sedikit saja ya Bang, bisa? Boleh, Ya Bang. silakan. Barusan yang bahar naik itu Bang, dia Muslim Bang. Hah? Dari mana Barusan Anda yang tahu? bahar naik. Sudah itu saya sampaikan ya Bang. Kenapa Anda tahu dia Muslim? Kalau dia Muslim mengaku kafir, Kristen, dia sudah kafir itu. Tapi dia sudah murtad. Sementara di Islam haram hukumnya berpura-pura jadi Kristen, itu sudah kafir dia. Sudah kafir dia. Kalau memang betul-betul dia Islam, segeralah bertaubat. Bertobat segera. Nah, Anda juga mengatakan dia Islam, ilmunya dari mana? Ya karena dia tahu ajaran, kenapa dia harus menceritakan, kenapa dia harus membongkar apa yang namanya Alkitab ya Bang. Pasti Nah, itulah yang disebut Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Al-Quran juga menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu akan berselisih paham. Justru itu menggenapi Al-Quranul Karim. Jadi ketika mereka berselisih paham tentang Yesus, Al-Quran sudah mengatakan itu. Wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim min
mereka berselisih paham tentang Isa alaihi salam. Di Kisah Para Rasul 25 data 19 juga begitu. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Gitu. Jadi kita tidak bisa seketika itu mengklaim bahwa dia adalah Islam. Begitu. Oh ya, baik Bang. Ini Bang, saya ajukan pertanyaan terakhir ya Bang ya. Ah ya. Ya. Silakan. Ya. Ini saya Islam Bang, tapi saya bertanya ini dari sedikit saja dari luar tema ya Bang. Iya, gimana? Bang, ini pertanyaan saya ini mungkin saya belum tahu, makanya saya bertanya Bang. Apakah Ka'bah di Mekah itu tempat awal kali berdirinya di situ atau di mana ya Bang? Ya di situ. Islam kok nggak tahu? Justru saya curiga Anda ini. Bukan saya Islam, tapi saya bertanya itu saja. Soalnya kemarin saya ada Coba pernah- saya dengar Anda bersyahadat boleh? Boleh Bang. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Belajar lagi mendalami Islam itu. Itu dasar Islam itu harus kuat, apalagi menjadi penyimak lintas agama. Oke, saudara Gacor, semangat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma Yusuf selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Makasih Bang. Saya mau bertanya bang begini. Betul kan itu Yesus lahir dari Bunda Maria, dikandung Bunda Maria, betul? Betul. Terus di saat Yesus masih dalam kandungan Bunda Maria bertuhankan siapa? Tuhannya Elohim. Elohim yang disembah. Terus Beliau yang dikandung wanita. terus yang dikandung ini belum jadi Tuhan, belum? Belum, karena belum ada. Nanti dia jadi Tuhan setelah agama Kristen itu ada. Oh ya betul. Waktu dia lahir, waktu dia mengajar, bermujizat di tengah-tengah bangsa Israel, belum ada yang menuhankan dia. Nanti lahir Kristen, Katolik, baru dia melalui konsili baru jadi Tuhan Yesus. Baru jadi Tuhan dia, betul. Iya. Buktinya mamanya, opungnya tidak pernah menyembah dia, nggak pernah. Oh anakku yang adalah Tuhanku sendiri, itu nggak ada, Itu muncul nanti setelah Kristen. Mungkin mereka sudah bosan menyembah dewa-dewa mereka. Akhirnya sesuai dengan ajaran Paulus, Kisah Para Rasul 17 nomor 23, mereka menyembah dewa mereka dalam nama Yesus. Itulah yang terjadi. Tapi kenapa bang? Sebelum saya naik di Komaja Nikana, terus saya ajukan pertanyaan itu, bingung dia, macet langsung. Baru dia mau buka di Paulus lah, di Matius lah. Saya bilang jawab dulu pertanyaanku, baru ke dalil lain. Dia langsung macet, dia macet. Macet langsung. Kayak macet. Karena seandainya Yesus itu Tuhan, maka hari ini orang-orang Yahudi menyembah Yesus. Nah, karena dia bukan Tuhan, makanya dia cari di mana ya Yesus itu pernah dibilang Tuhannya, di mana ya? Nah, itu masih mencari, karena memang dia bukan Tuhan, gitu. Mereka lah yang menuhankan itu. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya dan apa yang dikatakannya itu diimani sepenuh hati, diyakini sepenuh hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan selamat. Nah, itu. 14 Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus disalibkan agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Begitu saudaraku. Silakan yang non muslim naik. Kita masih ada waktu. Masih panjang waktu kita ini. Oke, terima kasih Bang Juma, sehat selalu ya. Saya ke bawah dan saya Terima kasih saudaraku. Siap. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo. Selamat siang. Selamat siang. Dari mana? Siang saudaraku. Siang juga. Katolik, Protestan. Protestan. Silakan buka Assalamualaikum kamera. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Gimana? Sebelumnya saya minta maaf, saya cuma satu kata, dua kata saja. Apa itu? Ya. Boleh saya bertanya, Kak? Iya. Halo, Saddam Hussein. Saddam Hussein. Sabar dulu ya, Bang Fatih, ini kayaknya penting ini, sesuatu mau disampaikan. Saddam Hussein, ada yang ingin disampaikan, Bang? Oke. Saudara Pati. Halo, buka kameranya, Bang, kita diskusi. Buka kamera, silakan kita. Sebentar saja, Bang. Kalau mohon diizinkan untuk saya berbicara satu Iya, dua kata. Buka kameranya, Bang, biar puas berbicara, silakan. Minta maaf ya, privasi jadi. Iya. Gimana? Gini ya Bang, minta maaf sebelumnya. Semuanya yang menonton ini, semuanya saya minta maaf. Tidak ada manusia satupun untuk bisa tahu apa itu rencana Tuhan, apa itu tujuan dari Tuhan. Jadi tolonglah, jangan kita ini saja. Intinya agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Salam damai, salam toleransi. Itu aja. Nah, itulah yang kita bahas di sini, Bang. Agamamu, agamaku, itulah yang kita bahas. Kita bahas agamaku, kita bahas agamamu. Jangan kita campur adukkan. Itu makanya kita ambil tema ini supaya kita pisah bahwa sebenarnya penyaliban itu milik Kristen itu sebenarnya begini keadaannya. Begitu juga kami. Gitu. Jangan kita diam. Islam diam, Kristen diam, tapi setelah diam ada yang meraba-raba tangannya dalam kegelapan, menggunakan istilah-istilah Islam untuk mengambil orang Islam masuk ke Kristen. Makanya harus kita garis pemisah itu harus terang. Ini loh Islam, ini loh Kristen. Makanya muncul, karena Islam kan mengusung penyaliban. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sedangkan di Kristen salib itu juga ada, dan yang disalib itu adalah Yesus. Pasti muncul perdebatan di situ, abangku. Jangan abu-abu. Begitu, saudaraku. Gimana? Paham sampai sini? Bang? Bang Fat? Paham Tuhan. Bang Fat? Halo, semangat siang, saudara Kabul. Halo. Semangat. Dari mana? Tuhan. Katolik, Protestan? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Dari Medan ini. Tuhan. Horas. Horas. Ada yang ingin disampaikan? Semangat ya. Iya, semangat. Itu aja pesannya. Bang Juma tetap semangat. Sahabat bintang menyiarkan agama Islam. Iya. Ini kayak pesan terakhir ini. Anda memberikan saya semangat, Anda tidak semangat, gimana dong? Semangat Bang Suma, harus semangat. Datang Semangat Bang Juma. Begitu. Anda memberikan saya semangat, Anda Semangat sendiri. Bang Juma. Bang Suma, semangat Bang Suma. Lanjutkan perjuangan Bang Suma. Biarkan aku pindah alam lebih dulu. Dadah Bang Suma, semangat ya. Gak begitu caranya. Saya ini
Sebelum di sini saya udah push up, saya udah lari, saya udah jogging, saya latihan, saya olahraga. Padahal tidur setelah sholat subuh. Kasih semangat yang harus yang semangat Bang Suma. Sementara Anda bernapas sudah mulai ngos-ngosan. Bercanda kawan, bercanda. Halo, semangat siang. Halo. Selamat siang Bang. Cek cok. Halo. Dari mana, Katolik, Protestan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ingin disampaikan? Oke. Boru. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, apa kabar Lae? Dari mana? Dari Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Ya. Katolik, Protestan? Protestan. Oke, Ibu, terima kasih udah naik ke komal kita. Boleh Ibu Ini buka teringatnya Bang kameranya, Juma. silakan. Aku lihat tensinya terlalu tinggi, emosinya menghadapi agama Kristen. Biasa-biasa aja Bang Juma, gak usah Aku terlalu memang begitu. arogan kali gitu. Mengakui enggak, baru Bu. ajaran agama Islam itu paling benar gitu. Tidak usah iya, terlalu pasti. arogansi kali lah, slow-slow aja. Namanya kita diskusi. Iya, maaf. Udah itu kita kan manusia biasa. Kalau Bang Juma mungkin cari duit lah dari TikTok kan, itu saya akui cari duit. Itu lumrah karena manusia perlu dana, perlu hidup kan gitu. Tapi kalau masukan dari terus? saya, ya argumentasi aja lah seperti apa adanya. Kalau menghadapi manusia itu, kita juga manusia punya hak ajasi bersaudara pendapat. Iya, Jadi nggak usah pala terlalu tinggi-tinggi kali lah, slow aja lah. Kita Indonesia, Oke. rakyat Indonesia itu Terima banyak. kasih. Bang Juma Baik, perlu dana, Ibu. perlu hidup. Saya akui kalau saya sudah tua, saya juga ada ladang gitu. Jadi nggak pala menghakimi orang, saya nggak perlu saya menghakimi Iya, orang itu. makasih Bu. Terima kasih, sama-sama Ibu. Ibu yang tadi nomor rekeningnya berapa Ibu? Sombong sedikit Ibu. Dan gitulah, kalau agamanya nggak bisa apa gitu ya, jangan menyalahkan kita, biasa aja itu. Ibu ini, saya tadi itu bilang semangat karena tadi itu yang memberikan saya semangat royo kali. Ibu ini macam benar aja. THR cair katanya. Enggak, itu anak-anak kecil. Abah udah capek bicara, ini THR-nya dari anak saya yang pertama. Oke, taraju. Taraju. Semangat siang. Semangat siang. saya tegas, saya keras. Memang saya begitu, karakter kami orang Bugis Makassar begitu. Mungkin mana? Ya, nggak bisa diatur itu. Nggak bisa diatur. Memang kami begitu, tegas, keras. Orang Makassar memang begitu. Kasihan, jangan atur-atur cara bicaranya, Kak, masih begitu memang saya. Kalau bicara, Kak, kalau halus Kak nanti bicara, kembali ki nanti dari produk mesin lagi nanti kalau berbicara ki lembut-lembut Pak. Kita orang Bugis begitu ki bicara. Nanti kalau bicara pakai logat di sini nanti bingung ki. Karena sebenarnya saya kalau berbicara halus tuh halus sekali saya bicara. Cuman takut Kak tidak mengerti nanti orang kalau saya ngomong begini. Mengerti jika kalau saya ngomong begini halusnya halus sekali. Halo Taraju, apa kabar? Ya, alhamdulillah Bang. Masih ada Taraju tahun segini 2026? Kan sore baru ada.
Oh, iya, di mana posisi? Iya nih bang, Kalimantan. Kalimantan. Iya. Islam, Kristen? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Iya. Gimana? Iya, anu mau tanya aja, Ugi aga? Ogi campur-campur je, iya. Oh. Campur-campur ke si ketobo nena ketopo lo pona kemana? Satu dalam tiga dalam satu. Oh, iya. Kasih to malah saya. Pak Ustadz Armageddon. Saudara Armageddon, Al-Quran itu tidak bisa hanya diterjemahin saja Anda pahami. Al-Quran itu punya disiplin ilmu. Tidak bisa Anda membaca hanya terjemahan itu bukan makna daripada isi. Terjemahan itu hanya ahli bahasa. Kalau mau memahami masuk ke tafsir. Begitu. Bang, kalau abang pahami bang, ada ayat-ayat Al-Quran itu lebih tegas lagi bang, di dalam surat Al-Ma'idah. Aduh, ayat jangan 44, ajarin bang. saya Al-Quran. Kita bahas Iya, Bible Anda. kami orang bodoh saja. Bahlul. Kalau cuma baca terjemahan, kucing juga bisa. Oh malas, bahasa Al-Quran terjemahan. Belajar sama Edis. Gak bisa begitu. Kamu gak usah naik ke sini kecuali kalau kamu mau bahas perbandingan agama. Kalau kamu mau mendikti kami, kau siapa? Edis Kapang. Edis iya cocok membodoh-bodohi orang. Al-Quran itu ilmunya sangat tinggi, nggak bisa dengan terjemahan Anda. Wah, mau mematahkan akidah Islam dengan terjemahan. Aneh. Apa lu pikir Al-Quran itu terjemahan? Halo, semangat siang. Halo. Yang Islam diupayakan jangan dulu naik ya teman-teman. Kita mau diskusi dengan saudara kita Oten. Sambil nunggu waktu buka puasa kan kita ingin mendengarkan pandangan-pandangan mereka tentang kitab mereka sendiri gitu loh. Sekaitan dengan yang dianut umat Islam, hubungannya dengan hal ini adalah terkait dengan penyaliban. Kalau di Al-Quran kan orang-orang yang ingin menyalib itu wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar, Allah membalas makar mereka. Nah, kami menemukan data di dalam Yohanes 11, ternyata Kayapas juga melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang diterangkan Al-Quran. Kayapas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Nah, nubuatannya ini berasal dari Tuhan atau dari iblis? Ini harus kita urai, harus kita jelaskan supaya kita lebih mendalam terkait iman kita, kepercayaan kita masing-masing gitu. Halo, selamat malam saudara Desil. Selamat. Buka kameranya dong. Nggak bisa pakai kamera, tapi saya bisa menjawab kamu. Buka kamera bang, nggak usah lebay kali. Kamu buka aja jawaban kameranya. atau buku kamera? Di sini aturan komalnya butuh jawaban dan buka kamera bang. Nggak ada tadi saya lihat, makanya saya naik. Oh ya sudah, coba. Kayak pas itu menerima nubuat dari iblis atau dari Tuhan? Nah kan, aku bilang kan, Anda mau sok-sokan naik di komalnya orang seenak perut maunya Anda. Ini bukan komal Anda, ini komalnya teman-teman kita di bawah. Buka kamera, diskusi kita kan gitu. Kayak ini lagi. Masih kayak kemarin, masih bahlul kayak kemarin masih. Kalau masih bahlul jangan naik. Kecuali Anda sudah pintar, sudah cerdas baru naik. Nah, dengarkan. Anda yang tidak cerdas sama sekali. Anda yang tidak cerdas sama sekali. Mau kicking. Cuman mau bertengkar mulut nggak main. Kalau mau berilmu, diskusi pakai ilmu, bukan ini koar-koar. Halo Juma. Halo juga dari Katolik Protestan bang.
Halo juga. Kenapa Anda kemarin kabur dari Jackson? Takut sama Jackson? Maksudnya apa itu? Apalagi nih? Katanya benarkah Anda itu sumbing? Makanya buka apa? Iya betul. Kenapa emang? Kenapa Anda ribut dengan saya sumbing atau tidak sumbing? Ya, sedangkan saya sumbing, istrimu jatuh cinta sama aku, apalagi enggak, kan gitu. Benar nggak teman-teman? Saya kenapa nggak mau buka kamera? Karena kalau saya buka kamera terlalu banyak praktek dari kitab Amsal. Marilah kita bersama-sama menikmati diri. Tabe sebentar. Tabe sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang? Mau bicara gibani kepada agak sebentar. Bagaimana perkembangannya api sulsel ya? Api sulsel Gurunda? Api sulsel kami bekukan. Dibekukan. Jadi ada pergantian. Iya. Sementara kami mencari manajemen baru. Kenapa bang? Dekan di Nasodorka kato Bandalbo saya bilang mata di organisasiku sebenarnya iya. Apa sih bang? Ini kita mau cari Oten. Semangat siang saudara Lintang. Mata ni organisasiku, banyak nih organisasiku saya, iye. Terus kenapa nih kalau banyak organisasi tak? Saya masih bicara, kita potong-potong saya bicara, baru ternyata mau Jakip bilang begitu. Kamase, ku bilang Tommy saya mau ngomong apa? Dia bilang mungkin saja sama timku, sama Gondalbo. Oke kan nih, kalau mau masuk berjuang bersama-sama, jangan mungkin Pak masih bicara kina, tolong saya potong dulu, baru kita tamu. Bagaimana mau masuk api kalau begitu karakter tak? Nah saya juga ini orang keras. Anak-anakku saja ku marah-marahi, Bunda Rahma lagi, nah ku bikin dia capcek kalau dia banyak bicara. Teman-temanku yang dari Jawa, dari Madura, dari Medan, dari mana saja itu kalau saya lagi bicara, nah dia bicara, nah ku pijit biasa itu batu ginjalnya. Tidak ada itu manajemen api berani bicara di depanku kalau saya lagi ngomong. Datang kita tidak ku kenal langsung kita datang, tunggu dulu mau dulu bicara Pak mapat tabet juga bosku. Ada dibilang si Pak tahu selama gitu pada selama kita tahukah itu di api itu banyak aparat, banyak yang tugas di Babes, ada juga dari TNI, ada juga dari Pas Pampres, anak buahku di api banyak pasukan. Jangan bilangi di api itu orang biasa-biasa ji, anak jenderal juga ada, ponakannya juga Pak Prabowo ada, yang dampingi saya kemarin ke Medan itu kan Pak Bambang, cucunya Presiden Soeharto. Jadi jangan kalau mau jadi masuk jadi pasukanku, kita lapor misalnya sama anak-anak pendaftar nanti gue gambling di Nusa Kambangan dulu 3 bulan. Begitu saudaraku, anak-anak saya tuh nggak berani ngomong kalau saya lagi angkat bicara. Ardian saya tuh S3 itu berani dia angkat bicara kalau saya lagi ngomong, ku gaji dia. Pak dia tahu kalau saya itu kalau marah kan tidak kuliah nih telingaku, bahaya Saya masuk biasa Mat Jaluk ke tadinya dia di Sumut. Mat Jaluk di sana tidak ada orang berani angkat bicara Pak. Nah bilang Mbak orang Bugis Makassar ini bicara hati-hati kok.
tak dempet nanti batu Galatunta, nanti biji sakar tak jatuh. Kalau bang Suma bentak orang biasa batu sakarnya lepas. Orang saya bentak biasa batu sakarnya dia cari di lantai. Apalagi waktu masih ngajar saya di Lantamal Angkatan Laut. Ya, jadi jangan naik di sini mau potong-potong kita bicara Pak. Mau ikut bicara ini orang-orang ribuan di bawah ini mau mendengar perbandingan agama. Begitu saudaraku, hubungi lagi Bang Dalmo. Tanya ini, begitu kapal caranya Bang Suma oh ya jangan kira bukan ke Bang Suma apa napatalitik itu. Sliding gunting kok macam-macam yang bisa bertahan di api itu orang tiga rohnya. Kenapa diturunkan katanya jago? Ya kalau jago buka aja kameranya. Kau butuh jawaban atau kamera? Kamera dibuka sambil diskusi. Masa susah Bang, kan tinggal buka kamera kita diskusi aja. Bisa nggak diskusi? Ya kan ada fasilitas dikasih di TikTok bisa buka kamera, apa sih susahnya? Diskusi kan pakai suara. Walaupun begitu, tapi kan fasilitasnya ada buka kamera, buka makiwe dulu. Buat apa buka kamera tetapi buat apa buka kamera tapi tutup wajah pakai masker? Tidak apa-apa pakai pakai helm, yang penting kita buka kamera kan bagus dong itu ngobrol kisalin tatap muka kan begitu. Apa buka kamera tapi pakai masker? Ya enggak masalah gitu, pakai buka masker. Ada itu BH-nya istri tak pakai tutup begini, pinjam dulu BH-nya istri. Kalau tidak ada masker susah sekali Pak aturannya di sini harus dibuka kamera. Fotonya itu saya pote-pote ku tutup di kamarnya, baru saya jungkir-jungkir di sini, kita tidak tahu. Bateku mau itu dong sini duduk. Pote-pote buka kamera, datang situ naik sepenggal jin, tidak mau buka kamera. Batok dek tamu polpe aku mare kan mita kok. Ada polpen ini, jangan sampai masuk di mata. Halo, semangat siang teman-teman. Halo. Halo. Iya, dari sekte mana Bang? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya daripada Malaysia lah Bang Uma. Masya Allah, subhanallah. Di mana di Malaysia? Samarinda bukan? Di Perak. Di mana Bang? Perak Malaysia. Oh, iya sorry. Saya pikir Anda lagi buang air besar. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Aduh, baru saya mau tanya dari mana, posisinya di mana, tinggal di mana, langsung turun. Mantap kali Bang. Ayo, yang saudara Kristen ini tema ini, aduh jadi pelawak nanti saya di sini lama-lama. Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Dari Lampung abangku. Lampung, Masya Allah, Kalimantan Timur. Wih, manras yang gue baru mak ada orang nak kasih turun bilang kok. Ses saja ke. Allah Akbar, Masya Allah. Halo, semangat siang Bang Bagas. Ya, selamat siang Bang Somad. Ya, dari Katolik Bang, Protestan. Muslim bos, Muslim. Muslim. Saya cuma, Allahu Akbar. ya saya daripada Malaysia Bang. Saya bagi semangat untuk Bang Somad. Oke, lanjut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Kasih turun Bang. Masya Allah. Baik, saudaraku. Ini ada orang India, teman. Mudah-mudahan dia bisa naik. Oh, enggak ada.
Coba ketik di bawah yang oten, karena di sini banyak yang minta permintaan. Halo, semangat siang. Halo, Ibu Ratnawati, selamat siang. Bu Ratna. Halo. Halo. Diam-diam baik. Halo, selamat siang Bang Toyib. Bang Toyib. Ya, Ya, dari sekte mana? Suma, Malaysia Ya. bukan Samarinda. Malaysia itu Oh, negara sorry. tetangga Suma. Kau bodoh sekali, Oh, kau iya, iya. bodoh, goblok. Tolol Ya, kau sorry. Suma. lupa. Tolol, tolol. Sekolah kau lagi, sekolah. Aduh. astaga. Lupa. Kenapa tadi tuh? Astaga. Lupa. Aduh, ternyata Malaysia itu bukan Samarinda, tapi kalau Maria manusia dilahirkan ternyata Tuhan. Salah sebut nggak boleh. Malaysia, Kalimantan. Tapi kalau manusia dibilang Tuhan boleh. Aduh. Makanya Halo, Bang Toyib. sebelum ngomong itu pikirkan dulu, jangan asal ngomong. Iya betul. Mesti Dinda asal ngomong. Buka kameranya dulu. Protes tadi itu wajar lah. Iya, buka kamera dulu. Buka kamera Bang Toyib. Oke, aku buka kamera, buka masker ya. Sah? Ya, silakan. Oke, bisa. Buka masker dulu, nanti aku buka kamera. Iya. Buka dulu kameramu, baru saya buka masker. Buka masker dulu lah, biar sah kita. Open cam namanya, open cam tunjukkan wajah. Saya buka masker. Iya. Di hadapan umat Islam ini. Oke, buka masker, biar aku open cam. Iya, Ini buka sama-sama kameramu, tunjukkan saya wajah. buka masker. Oke. Saya buka masker. Oke, Buka ayo. kamera. Ayo, buka dulu, Ya, dulu buka. maskernya. Buka dulu kamera, habis itu saya buka masker. Takut ya. Indah, open cam itu harus buka masker lah. Itu kan tutup wajah. Iya, kau buka kameramu, saya buka masker. Gampang sih itu buka masker nih. Kita buka masker ya, teman-teman. Nih, buka masker. Buka masker. Gampang itu. Gitu aja kok repot. Loncatan berpikirmu lemah. Kau nggak bisa menghadapi umatnya Nabi Muhammad. Kau belajar lagi. Halo, semangat siang. Halo, kopi pahit. Assalamualaikum. Semangat siang, Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari mana, Bang? Semangat siang. Iya. Dari mana, Ki? Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Iya, Puan. Gitu. Gitu ya, Bang. Assalamualaikum. Semangat. Iya. Waalaikumsalam. Siap. Bukan Samarinda. Bukan Samarinda ini. Kendari. Samarinda. Kendari. Alhamdulillah. Iya, Yang saya mau tanya Pak Suma. Alhamdulillah. 2 hari yang lalu, izin saya bertanya dulu. Terkait Nabi Adam, terkait buah huldi, saya serius mendengar ungkapan penjelasan Bang Suma, saudaraku, bahwa Adam tidak tahu pelanggaran itu aturan muncul karena pelanggaran, kan gitu. Coba dijelaskan sedikit saja baru saya turun. Itu Bang. Iya, cocok. Nabi Adam. Ini kan ada perintah katanya tuh. Ada perintah, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat katanya. Tapi bagaimana itu? Beliau tidak tahu bagaimana ceritanya dia mengetahui ini baik, ini jahat, sementara buahnya belum dimakan.
Berbeda dengan konsep Islam. Nabi Adam alaihissalam itu bertaubat, Nabi Adam alaihissalam itu lupa akan perintah itu. Beliau khilaf. Itu di Islam. Al-Quran surah An-Nahl yang menerangkan itu, teman-teman. Berbeda dengan di sebelah, ya belum tahu baik buruk. Halo, saudara Peter. Turun lagi. Pak Peternya turun, teman-teman. Baik, Bang Juma. Salam. Sehat, Bang. Gimana, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Ini dari Jawa Barat, Bang. Jawa Barat, ya. Gimana, Abang? Alhamdulillah. Ada yang bisa kami bantu? Alhamdulillah, Bang Juma sehat ya. Siap. Alhamdulillah. Makasih, Bang. Halo, titik noda tersimpan dalam dada. Semangat siang. Semangat siang. Halo. Tidak ada jawaban. Berarti dia lagi tidur. Coba yang muslim mohon untuk nahan diri. Tada usah dulu naik. Biar dulu ini. Siang. Dari mana, Bang? Dari Maluku Utara, Ternate. Ternate. Katolik, Protestan? Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah Muslim, Masya Allah. Salam kenal ya, Bang. Iya. Semangat terus, Bang. Selalu semangat. Iya. Sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku Darmawul warakallah, sehat terus. Ayo non muslim, silakan ke atas, kita diskusi. Jangan emosi, tahan diri, pakai akal sehat. Jangan tendensi kebencian. Periksa dulu kejiwaanmu Suma. Kau ini kayak orang gila kau ini. Gila kau Suma. Iya. Ayo buka kamera, Bang, kita diskusi. Jangan maki-maki. Kalau saya gila tentu saya menyembah anak orang. Kalau saya gila yang kusembah itu makhluk kuburan. Saya kan masih waras. Halo saudara Cancer. Halo. Halo, Bang. Katolik Protestan, Bang. 1 jam lebih saya nungguin diskusi, nggak diskusi. Ya udah. Yang muslim jangan naik, ngapa? Saya Muslim, siap. Bang. Muslim, Bang. Alhamdulillah. Ya Dari marai itu, timur. Bang, marai. Kita mau diskusi kok dengan non-muslim, malah mereka rebutan naik ke sini. Yang non-muslim aja yang naik, kawan. Biar kita diskusi. Alhamdulillah. Halo. Kenapa kunjir? Enggak apa-apa. Berdebat kita sama dia. Halo. Enggak mau kunjir dulu. Halo. Halo, semangat siang, Adek. Iya, gimana? Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Protestan apa Katolik? Host jangan diturunkan, host. Katolik apa Protestan? Ada ini buka kameranya dong, buka mic-nya dong. Ais, kenapa diturunkan kodong? Biar ini tidak buka kamera, yang penting oten daripada saya capek nyapa. Dari mana ente? Habis itu, saudara Dismas bisa buka kamera? Tidak bisa, Bang Juma. Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ini bisa, bisa pun. Terima dulu, baru kita diskusi. Ayo. Nah, gitu dong. Mantap sekali. Sudah kena jawab, Bang Juma. Kenapa?
Itu tema belum lagi orang jawab. Belum. Yang Roh datang Kudus kepada lah, Zuma. Kayafas, yang datang kepada Kayafas untuk memberikan kemudian penggambaran atau penglihatan Yesus harus mati untuk bangsa Israel, itu Tuhannya Yahudi atau iblis gitu loh. Roh Itu Kudus lah pertanyaannya. Zuma, kan kayak pas bernubuat. Roh Kudus. Itu kan nubuatan Zuma. Iblis Iya, mana berarti ada bernubuat. Berarti Roh Kudus memberikan nubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Iya. Berarti bukan untuk Kristen. Yesus kan juru selamat Bang Zuma. Iya, berarti Kayafas dosa. bernubuat. Berarti Kayafas Iya. bernubuat bahwasanya kematian Yesus itu untuk membebaskan Bani Israel dari Roma, bukan dari dosa. Betul? Betul? Membebaskan Bani Israel dari tekanan Romawi. dari kekal. Betul? Halo? Membebaskan Bani Israel daripada kematian kekal. Masuk lagi Cak Ayu. Jelas-jelas di situ Yesus bukan datang diterangkan. untuk membebaskan Bani Israel daripada bangsa Roma Zuma. Itu nubuatan Roh Kudus Yesus kan kata- katanya. Tadi Anda Iya, kalau mengakui nubuatan itu pasti dari adalah Roh penglihatan Kudus. dari Roh Kudus. Sementara penglihatan Kayafas itu nubuat Kayafas untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi. Kenapa sekarang Anda jadi linglung? Nubuatan Zuma. Nubuatan bahwa Nubuatan Yesus pasti daripada harus- Roh Kudus. Iya, Roh Kudus memberikan penglihatan bahwa Yesus mati untuk bangsa Israel saja. Itu Semua dalil. lah Zuma, bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Tidak ada Kayafas bernubuat begitu, nggak ada. Kali Yohanes Pembaptis kata Yesus adalah penebus dosa dunia. Beda, itu beda. Ini berbicara mengenai Imam Kayafas yang tertinggi kedudukannya pada saat itu. Jangan ngarang. Ya sebelum itu ya Yohanes Baptis sudah kata Yesus penebus dosa dunia Zuma. Nah, itu karangan yang muncul. Kayafas bernubuat Jadi bukan Kayafas begitu. bernubuat semula bisikan dari Roh Kudus. Iya, Mana ada bahwa Yesus harus nubuatan dari mati. iblis? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Itu nubuatannya Semua bangsa dibaca Zuma dong. untuk dunia. Dibaca, Dunia, dibaca, Zuma. nubuatnya dibaca. Di mana Kayafas mengatakan untuk dunia? Di mana? Di mana? Untuk bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain Zuma. Enggak ada di situ. Kedua-duanya. Enggak ada. Jangan tambah-tambahin. Untuk bangsa Israel dan mempersatukan, mengumpulkan anak-anak Elohim yang adalah Bani Israel yang sudah berserak kemana-mana. Itu maksudnya. Alamak, Yohanes susah kali Pembaptis dah. kata untuk dunia Zuma. Yohanes Pembaptis itu Dunia tidak itu bernubuat termasuk- untuk kematian Yesus. Tidak Dunia ada itu Yohanes termasuk Pembaptis. untuk orang bugi seperti kau juga Yohanes Zuma. Pembaptis tidak pernah bernubuat tentang Yesus. Kematian Yesus dinubuatkan oleh Imam Kayafas. Jangan Anda tambah-tambahin. Iya, Aduh, Pak. benar. Moderator cari yang bisa buka kamera, ini bingung saya lihat ini orang tidak mengerti tentang kitabnya sendiri. Masakan Kau ke toilet sana masak. Jangan pakai sama saya. Semangat siang. Semangat siang. Halo Bang. Halo. Halo.
Yang bernubuat itu Kayapas, bukan Yohanes Pembaptis. Dia jangan ngarang-ngarang. Jangan doktrin kalau sama kita. Kita baca Bible kok. Semangat siang. Yup, semangat siang. Buka kameranya. Kenapa tadi diblokir Gurunda? Buka kamera. Iya, kenapa diblokir? Diskusi santai kan bisa. Ya, buka kameranya, kita diskusi. Iya, kita diskusi aja. Kok diblokir-blokir? Buka kameranya.